Shalom. Oke. Mari kita buka firman 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10 demikian firman Tuhan. Aku harus berbegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di luar tubuh, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu seorang itu entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak berbegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan berbegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak berbegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku. Supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada mereka lihat padaku atau mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara sekalian. Saya memulai suatu tema besar untuk ke depan-depannya menjadi suatu khotbah berseri, saudaraku. Tema besarnya adalah bagaimana memahami dan menyikapi jawaban Tuhan terhadap pergumulan doa kita. Bagaimana memahami, menyikapi jawaban Tuhan terhadap pergumulan doa kita, saudaraku. Itu tema besarnya, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kalau bicara tentang hal seperti ini, di Alkitab itu banyak cerita tentang tokoh-tokoh, ya saudaraku, tokoh-tokoh iman. Dengan kemampuan seorang hamba Tuhan yang terbatas, kita mencoba untuk mendeskripsikan, ya minimal, ya cara Tuhan kerja dalam menjawab doa orang percaya. Kalau di sini bisa, kalau menurut yang saya mampu, minimal saya bisa membuat kategori 3 kategori, yaitu cara Tuhan ya menjawab doa kita orang percaya. Pertama, God say no. Contoh kita baca. Si Paulus itu rasul, saudaraku, duri dalam daging itu arti kiasan. Mungkin matanya sudah mau buta, atau dalam dirinya ada kesakitan luar biasa di hari Tuhannya, saudaraku. Ya, bukan duri ditusuk-tusuk, enggak begitu, saudaraku. Dia sudah berseru 3 kali. Di Bible, sesuatu yang disebut 3 kali itu urgent, saudaraku. Samuel, 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 itu urgent. Suatu urgensi yang kuat sekali gitu. Tapi Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. God say no. Di kitab yang lain, saya udah khotbah saudaraku di Perjanjian Baru, Simon si kusta itu, suatu hari dia benar Yesus datang ke kota itu. Dia sakit penuh kusta. Dia datang ke situ ketika melihat Yesus ada di kerumunan orang banyak. Dia datang ke situ, dia tersungkur dan dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yesus menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu yang penuh kusta itu sembuh total. Itu miracle, saudaraku. God say yes. Di Perjanjian Lama, di kitab Habakuk dipakai sebagai seorang nabi yang sedang melayani umat Israel itu sedang dijajah oleh suku Kasdim yang sangat ganas, saudaraku. Ya, nabi ini melayani mereka gitu lama, dia melihat keadilan muncul terbalik, penganiayaan, penyiksaan, kesewenang-wenangan terjadi kepada umat Israel. Dia berseru, how long, O Lord? Berapa lama Tuhan?
aku harus menanti. Aku berteriak tidak kau dengar. God say wait. Jadi 3 kategori saudaraku itu menjadi suatu cara dalam seni merangkai hidup saudara sekalian. Begitu ya. Wait, yes, and no. Kelihatan 3 kata itu begitu sederhana. Tapi ketika mempraktekkannya rumit luar biasa. Tapi harus kita pasturi. Pertama, God say wait. Orang dunia mengatakan bahwa menanti adalah suatu pekerjaan yang membosankan saudaraku. Benar sih. Ya. Di dalam pergumulan kita sehari-hari ketika disuruh menanti, kayaknya hampir-hampir tidak sabar. Tapi tahukah kita, penantian, wait dari Tuhan itu adalah pembelajaran hidup yang paling sempurna, saudaraku. Begitu. Di dalam penantian seperti itu, kita belajar apa artinya kesabaran, apa artinya konsistensi, apa artinya kesetiaan, apa artinya kesungguhan. Tapi banyak di antara kita tidak mau bagian itu. Yang muncul adalah pikiran negatif thinking. Kenapa jadi begini? Membandingkan satu dengan orang lain. Kita tidak mau lewati pass through kata wait itu saudaraku. Kita tidak mau melewati proses wait itu. Maka rohani kita tumbuh kacau balau. Ya, salahin lingkungan, salahin diri, salahin itu. Semua menjadi tidak baik saudara sekalian. Karena kita tidak mau sekolah tentang kata wait itu. Perhatikan baik-baik. Di dalam wait itu, ketika wait itu dia bergerak dalam proses itu, ujungnya adalah yes and no. Itu loh sebenarnya. Jikalau orang mampu menjadi proses wait itu dia bisa jalan dengan baik, itu yes and no itu di outcome, hasilnya gitu. Tapi kalau ini bisa dijalankan baik, wait ini saudaraku, hasilnya gak penting lagi. Karena dalam perjalanan wait itulah secara perlahan tapi pasti Tuhan menyingkapkan yang disebut yes and no itu. Sehingga suatu kesetiaan siap sudah menghadapi yes or no. Contoh paling gampang, anak kita waktu kalau dia dalam belajar itu dia tekun belajar sampai besok mau ujian saudaraku, bagi dia nilainya berapa sudah tidak penting. Ujian matematika ini semua rumusnya dia sudah hafal. Sampai di sana nanti soalnya bedanya cuma nilai yang harus dihitung lebih akurat aja. Jadi kalau dia udah lewatin, dia sudah bisa menafsir bahwa nilai dia paling sedikit 90. Dia kuasai rumusnya. Nah, kesalahan adalah kalau dia salah hitung, kurang teliti aja. Kira-kira begitu. Hidup pun begitu. Tapi kalau kita tidak mau lewati proses wait, bagaimana bisa mengerti Tuhan? Sesuatu yang tanpa wait, saudaraku, betapa sulitnya kita menghargai hidup. Contoh ya, seorang anak muda jatuh cinta sama seorang anak gadis. Aku cinta sama kamu. Menurut kamu gimana? Kalau anak gadis itu hari itu dia ngomong, yes, saya juga saudaraku, cintanya mungkin akan tidak begitu dihargai oleh pemuda itu. Tapi kalau anak gadis kalau ngomong, wait, dia masih bergumul. Berapa lama? Ya tunggulah. Setahun, 2 tahun, sampai putih jenggot rambut, dia tunggulah. Saudaraku. Sampai anak gadis itu merasa dia cukup yakin akan hatinya juga. Waktu dia ngomong gitu, itu cinta itu akan lebih dihargai pemuda itu. Dia akan ngomong dengan orang lain, susah loh dapat dia. Saya tunggunya lama loh. Ya. Tiap hari udah traktir dia makan, ini makan keluar modal banyak nih. Lihat itu bonnya, begitu banyak makan tuh. Nonton nih baru hari ini dia ngomong, yes. Kadang kita tidak mau. Coba jujur, sorry to say, lihat hati hidupmu hari ini. You marah. You merasa Tuhan itu tangannya terlampau lambat. You merasa lebih cepat, lebih baik. Orang sudah ini, aku belum. Right? Coba pelan-pelan dia. Disitulah saudaraku, rohani kita tidak tumbuh dengan baik. Nanti you kecewa sekali sama Tuhan. Begitu loh. Nanti kamu negatif thinking sama Tuhan, pasti. Saya udah pergi kemana-mana cari pasangan hidup. Saya ingin punya istri. Sampai sekarang belum dapat-dapat. Tuhan itu Salomo istrinya saceng banyak banget. Aku satu aja kamu pelit sekali mulai saudara. That is not good. Lucu sih ilustrasinya tapi kalau menyentuh hati you jadi merah wajah you. Kenapa? Disuruh wait gak mau. Tuhan tahu kapan the time is enough gitu. Baru Tuhan say yes or no loh muaranya saudaraku. Ujungnya saudaraku. Tapi kita gak mau. Jadi mau rohaninya seperti apa? Nanti pelayanan pun gak mau men. Apalagi namanya datang pelayanan ke gereja aja gak mau.
Orang lain dapat, kenapa saya tidak? Itu ngomongnya. Nggak mau wait, maunya cepat, maunya asal jadi. Pembelajaran apa yang kita terima? Kalau seperti itu hidup saudaraku. Ya. Kalau wait itu belajar banyak hal. Untuk menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, menjadi apa, belajar banyak hal. Tiba-tiba mau kaya, kaya dari mana? Kecuali papamu konglomerat bos. Tapi kalau kamu belum punya apa-apa, mau kaya, kaya dari mana? Aksesnya dari mana? Begitu. Mau tiba-tiba kaya, dari mana? Gak mau wait. Wait itu penantian. Lewatlah kerja apa, start from. Kan udah bikin, gak mau tiba-tiba. Ya jatuhlah emas dari langit. Kenakanlah kepala. Banyak duit sih untuk bayar dokter. Matilah besok. Saya pelan-pelan nyimak. Kadang kita gak mau kata wait aja kita gak suka. Gitu. Jadi mau paksa Tuhan buat apa? Coba simak. Hari ini mungkin persoalanmu seperti itu. Berapa banyak wait yang kamu tidak suka. Yang sekarang ini masih ngambang, gak tahu Pak. Tuhan kenapa, seperti ngomongnya sudah kenapa lu? Apa sih salahnya? Yeah. Jikalau wait itu bisa pasti di dalam penantian itu, Tuhan mengajar lewat air mata. Lewat wait itu, lewat senyum Tuhan mengajar kita untuk proses hidup. Lewat wait itu, begitu banyak hal yang berharga yang harus kita pahami dari Tuhan. Lewat wait itu melatih kematangan rohani. Seni merangkai hidupnya itu muncul. Saudaraku. Ya. Coba pelan-pelan. Kita-kita yang kurang sabar. Yang selalu mau menggurui Tuhan. Merasa kita melangkah lebih cepat, lebih bagus. Coba perhatian baik-baik kembali. Nah, kalau wait itu matang, slowly, pelan tapi pasti Tuhan mengungkapkan dalam proses itu menuju suatu persiapan mengatakan yes or no. Nah kalau wait itu dia bermuara ke yes dulu ya, bermuara ke yes saudaraku. Berarti apa yang saudara mau Tuhan bilang iya. Berarti apa yang kamu ingini Tuhan kasih. Tuhan juga mau kasih seperti itu. Bahkan bagian yes itu, apa yang kamu minta sama Tuhan, Tuhan bisa beri lebih daripada yang pernah kamu pikirkan. Is it right? Amin. Kamu pengen mau istri yang jangan kurus lah Tuhan, ya 60 kilo lah Tuhan, beri yang lebih daripada kamu pikirkan. Dia kasih double 120 kilo. Tak pernah pikir kan? Tuhan kasih. Tapi ingat, bahayanya yes. Aduh men, yes itu berkat tanda kutip, semua berkat dalamnya, harta, kuasa, apapun dalamnya. Kalau kita tidak hati-hati saudaraku, kita jatuh dalam suatu arogan hidup saudaraku. Justru yes itu ada destruktif buat hidup kita. Jadi men, berapa banyak orang dapat berkat, ujungnya kayak apa? Berapa banyak pendeta zaman dulu, tulus, sungguh, rajin, berita kebenaran, setelah terkenal, jadi apa? Justru menjadi destruktif saudaraku. Jemaat banyak Pak. Waktu susah, miskin, pailit datang nangis, minta Tuhan sembuhkan. Oke, Tuhan kasih harta kaya. Sekarang ada di mana? Nggak muncul di gereja. Ada kemana dia? San Francisco. Ngapain? Cabut gigi. Kemarin ke Singapura, semir rambut. Persembahan ibadah nantilah. Dia titip ya ma. Persembahan dia titip bos. Itu hidup saudaraku. Nanti kalau sakit, udah kanker stadium 4. Udah pulang, ibadah jam 7 pagi, jam 6 udah datang dia, duduk di depan. Tuhan, ajaib, Tuhan ajaib. Matilah kau. You see life? Yes itu, jangan hanya senang karena yesnya, saudaraku. Very destruktif sifatnya. Biar tahu. Mungkin hari itu kamu akan berpikir, kalau sudah hari tua, dengan yes itu membuat kamu jadi sulit sekali, kamu akan berkata, lebih baik aku miskin daripada seperti ini. Anak cucu saya merebutkan apa yang saya punya sehingga menjadi musuh besar semua. Lebih baik aku hidup miskin. Dengan 3 anak masih bisa panggil saya papa. Oh hari itu kau akan sebut begitu. Ya. Jangan pernah melihat orang kaya begini-begini kalau saya kayak dia. You belum tahu air mata dia. You belum tahu ya. Apa yang dia miliki belum tentu membuat dia happy. You belum tahu. Kalau dia berpilih, mungkin tidak seperti itu. Saudara ingin kayak Jack Ma?
hitungan T men. Tapi dia kena kanker anus, dubur. Istrinya kanker juga, anaknya mati karena kanker juga. You mau kayak dia? Pindahlah semua ke you, mau gak? You mau 10 T ambil, sama duburnya sekalian ambil, saudaraku. You mau gak? Maka itu jangan selalu melihatnya seperti itu. Kasian banget hidup kalau saya kayak dia ya Pak. You belum tahu air mata dia. Ini karena kebodohan hidup kita seperti itu. Lihat dari luarnya kita sedang kalau kayak dia kan enak. Siapa bilang? Emang dia malaikat? Kalau aku secantik dia, betapa senangnya aku. You belum tahu air mata dia. Justru kecantikan dia membuat dia destruktif hidupnya. Kecantikan membuat dia susah hidup. Kalau dia boleh pilih, dia ingin jelek seperti kamu. Saudara kita. Biar tahu loh. Jadi jangan kita berasa, aduh rumput tetangga lebih hijau kalau saya kayak dia. Hati-hati nih. Hati-hati nih. You pikir orang yang kita lihat lebih baik dari kita itu, everything is okay ya? Air matanya masuk ke dalam men. Lihat dia happy, semua dia punya, tapi nggak tahu apa yang dia alami. You mau kayak dia. Tuhan kasih you pengalaman sendiri, kenapa tidak kamu jalani? Kenapa mau pengalaman orang lain? Coba pelan-pelan. Yes itu kalau nggak hati-hati, lupa diri Pak, lupa diri. Tuhan pun kita lupa. Manusia itu begitu. Kalau sudah punya apa-apa, sudah punya ini, mana butuh Tuhan? Justru kayak gini seperti kata hari ini good. Saudaraku, tanggal berapa ini? 21, mata gantung dikit, tinggal 10 hari kan? Kemarin ibu sama istri kan, ada sakit kan, baru doa. Ya kita butuhlah gereja. Tapi kalau semua you punya, apapun oke. You datang ke sini, I don't think so. Buat apa? Saya mau doa untuk apa? Semua udah oke kok, gak jadi masalah. Justru hidup ini menjadi seperti itu, kita we need God. Yes itu hati-hati loh. Jadi jangan keburu iri dengan berkat orang lain. Kalau aku kayak dia, mengapa harus kayak dia? Why? Coba yuk alami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Melihat apa yang Tuhan design for you. Begitu. Hati-hati dengan yes ya. Saya mau setiap yes with and no itu menjadi satu seri khotbah. Terlampau singkat, sayang saudaraku. Oke, now kita kalau yes kita tahan di situ, sekarang with yang bermuara ke no, ini yang sulit. No berarti apa yang saya mau Tuhan tidak mau. Begitu. When God does not make sense. Ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan. Ya aku pengen Tuhan say no. Pahit loh di sini loh. Sakit loh. Luka batin. Kecewa loh. Tapi prinsip no, dimensi meaning daripada teologis itu harus kita tangkap baru bagus. Begitu. Itu ada di Alkitab. No-nya Paulus bagus. Yang paling prinsip yang jadi core inti dari Bible adalah no-nya Tuhan Yesus. Kita Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, sebentar lagi akan masuk ke kayu salib, naik kayu salib. Tuhan berdoa, Bapak, jikalau engkau mau, singkirkan cawan pahit ini daripadaku. Artinya supaya dia tidak naik ke atas kayu salib gitu. Kan situ tidak tertulis Bapak say no. Enggak loh. Tapi yang adalah Yesus naik ke atas kayu salib secara implisit. God say no. Gitu. Nah pegang dimensi teologisnya. Coba saudara pikir. Apa yang akan terjadi kalau Bapak say yes? Siapa jadi juru selamat kita? Pegang prinsip itu kuat sekali hidup ini. Jadi when God say no, ujung-ujungnya tetap kebaikan untuk kita. Itu pegang untuk saudaraku. Kalau enggak, you hancur nanti. Yes. Apapun, dalam hal apapun, saudara akan nanti waktu prakteknya, you akan mengatakan, apa baiknya? No-nya Tuhan, goodness-nya buat saya apa Pak? Suami saya mati muda, anak masih kecil-kecil. Apa baiknya? Itu muncul saudaraku begitu. Apa baiknya? Saya ditipu habis-habisan. Goodness-nya apa? Nah kalau kamu bisa pegang meaning goodness dengan kuat saudaraku, even though, walaupun sampai ujung hidup, you tidak mengerti alasannya, one day sampai di sorga, you akan dimengertikan, saudaraku. Itu baru iman loh. Kau kan nanti akan kecewa sekali hidup ini. Ya, no-nya Tuhan still good for us. Itu goodness buat kita. Tapi berapa banyak orang mau ngerti seperti itu. Prinsip ini, saudaraku, prinsip ini. Contoh, udah menikah 7 tahun, udah wait ini Pak, belum punya anak. Udah ke dokter periksa suami istri sehat.
Sekarang udah wait ini Pak, udah 10 tahun. Teman-teman udah banyak ajuin, makan ini, makan itu udah. Makan toge rebus katanya. Kita pagi suami istri makan, malam makan, siang makan. Muka kita udah kayak toge ini Pak. Anak belum keluar-keluar begitu. Wait sampai kira-kira istri kalau wanita belum melahirkan di usia 36 itu high risk. Resiko kematian itu. Dan sekarang istri sudah masuk 48, 49, sebentar 50. Dalam penantian wait itu udah kelihatan arahnya ke nol. Kelihatannya Pak, Tuhan tidak kasih kita begitu. Ya. Suami juga andropause, istri juga menopause. Ya nggak mungkin anak, kecoak juga nggak ada itu saudaraku gitu. Kesannya sudah no, tapi sudah bisa terima karena udah lewatin wait. Bisa ambil anak dari adik, bisa jadi anak kita. Atau ambil anak angkat bisa hidup kok. Asal jangan ambil anak monyet, dia bisa bakar rumah men. Anak monyet bisa main geretan, kurang ajar tuh kecil-kecil itu saudaraku. Dia bisa main geretan. Hidup juga kok, udah wait ke arah no. You bisa terima kenapa? Udah pass through. Pak kita pun udah usaha ya Pak, udah gini-gini. Ya anak adikku juga oke. Pak istri suamimu bahkan bilang, iyalah jadi mau gimana lagi. Masa kita harus menyesali hidup kalau Tuhan tidak kasih. Nah pikirnya mulai lihat tuh Pak, teman kita anaknya 8 Pak, kayak tangkap. Kita satu pun susah ya, dikasih anak, kita akan hargai setengah mati itu, saudaraku. Itu wait yang bermuara ke no. No memang sulit hidup. Coba pelan-pelan lihat, yang hari ini mungkin you alami hal yang no. Yang Tuhan suruh wait, yang yes itu you hati-hati. No memang tidak gampang untuk kita pahami loh. Ya. Sering saya buat ilustrasi yang lucu, ingat gak? Seorang pemuda mau cari istri, pengen putih, cantik, langsing, pintar, kaya, rohani, baik. 7 point. Wanita begitu hanya bisa ditemukan di sorga tingkat 7. Jangan cari interkon, tidak ada. Interkon pada garuk semua, saudaraku, nyakar. Carilah dia, nggak ketemu. Suatu dia ketemu yang 3 poin. Ada 3 poin Pak, udah jadi istri orang. Cari ketemu ada 3 poin, nggak mau sama dia. Dalam proses wait itu dia belajar sama, kok nggak mau ya Tuhan. Saya pingin loh Tuhan gini-gini. Jalan dalam proses begitulah. Suatu hari dia, kenapa ya? Waktu dia sisir rambut, dia melihat kaca, lihat wajahnya, baru sadar. Di situ wait itu Tuhan bicara lebih kuat. Dia lihat wajahnya baru sadar, kegantengan itu pas-pasan 5,5. Di situ Tuhan mengajar wait untuk dia ngerti, baru dia ngerti wajahku pas begini. Di situ dia tahu, wajahmu pas-pasan. Kamu minta yang nilainya 10, kamu 5,5 gitu. God say no for your goodness. Kenapa? Apa you bisa hidup dengan wanita secantik itu? Kamu 5,5, dia 10. Kayak pinang di belakang Pak Bos. Bukan Tuhan tidak mau kasih, you jalani, Tuhan kasih, you bisa hidup. Coba yuk jalan-jalan ke mall, semua orang akan mengagumi, wanita itu cantik sekali loh. Pada saat mata orang bergeser ke kamu, dia ngomongnya apa? Mikirnya apa? Kenapa ada bunga mawar begitu cantik? Sebelahnya ada tai kerbau di situ ya. Setiap kali istrimu pergi meeting kerja, yuk khawatir, terlalu cantik, diambil orang, jatuh cinta sama orang, nanti diinin orang. Yuk takut, gelisah, khawatir, darahmu tinggi, naik saudaraku, tahan 2 tahun mati yuk. Tuhan gak mau kasih, no, Tuhan bilang no, Tuhan baik loh, no, saya kasih kamu yang sama nilainya, 5,5 pas juga. Gede, mata gede, kaki gede, semua gede, bekas main bola. That's good for you. Itu saya kasih, that is yes. Gitu. Karena beauty is expensive. Itu wanita cantik itu pasti mahal. Dia pingin lipstick yang berapa puluh juta. Kamu kerjanya cuman jual sales obat pegalino, rematik gitu, pakai motor, you beliin lipstick yang 25 juta, setiap hari dia gesek 3 kali men, sekali gesek jantungmu berdesir, dia gesek gini dia balik lagi, berdesir, waduh kasbon lagi ini, kan lihat begitu, kan kasihan di you, cerai, tapi yang tadi tuh yang gede itu bos, dia pakai spidol biar kamu tahu, motormu mogok dia dorong biar tahu. Hari itu kamu baru bilang Tuhan itu baik benar. Yang mahal itu dia pasti mau mobil mahal yang cantik itu saudaraku. You see life. Tapi yang kelihatan contoh lucu, tapi kita nggak mau terima loh. Nggak mau terima loh kita.
No-nya Tuhan kita mau, kita berontak loh saudaraku. Karena menurut saya nggak fair. You tuding dia, you nggak adil Tuhan. Hati-hati, sorry harus keras. Kenapa saya miskin? You tidak adil Tuhan. Saya udah pelayanan puluhan tahun begini. Saya kasih gereja ini. Semua itu you pakai untuk memojokkan Tuhan. Gue udah puasa lagi. Jangan coba-coba. Pakai cara puasa untuk memaksa Tuhan. Kalau saya boleh wakil Tuhan, saya jawab, puasa deh lu. Sampai lidahmu keluar. Sampai usul putus, saya mau apa yuk. Jangan pakai cara gini maksa Tuhan. Itu puasanya menunjukkan Tuhan. Nggak makan aja saya kolaps Tuhan. Saya butuh source, kamu source, sumber. Saya butuh bergantung sama kamu. That is the point kalau puasa. Jangan coba, gue udah puasa ini. Biar perutmu lepas pun gue gak pusing. Kalau begitu semua orang puasa, Tuhan bohat. Minta goem, lu puasa. Goem lagi, puasa lagi. Kasihan Tuhan Yesusnya. Minta istri lagi, puasa lagi. Asal dia puasa Tuhan udah kaget. Aduh mesti kasih dia puasa lagi kan gitu. Mana ada pelajar begitu saudaraku. Coba lihat pelan-pelan hidup. 10 Juli 2019 saya ke Singapura. MRI jantung. MRI jantung, setelah MRI jantung hasilnya 2 titik penyempitan di pembuluh darah utama. 170%, 190%. Saudaraku. Dokter juga ngomong, ini bahaya sekali Pak, sudden death. You bisa mati tiba-tiba begitu. Jadi Bapak nggak usah pulang. Istri aja datang. Langsung tanda tangan, langsung pasang ring. Minimal 2 saya ringnya begitu. Sabar sedikit dok gitu. Pak ini urgent sekali gitu. Bapak jadi takut kan? Bapak karena tadi saya cek tensi Bapak langsung tinggi. Pak saya takut bukan karena takut, bukan tensi saya tinggi. Karena kemarin waktu MRI susternya bilang nggak boleh makan obat gitu. Saya nggak takut Pak. Jangan takut-takutin saya Pak. Begini. Oke, langsung dibuat di perinciannya. Saya duduk di depan lobi dokter itu. Teman-teman saya ikut tuh pada keder semua. Pak Tony cepat ayo, bahaya sekali Pak. 90 udah dekat sekali serangan jantung tuh Pak. Sabarlah yuk, kenapa yuk kaget-kaget, bukan main, gua masih tenang-tenang kok. Iya Pak, gimana Pak? Kenapa yuk takut banget? Ya kalau ada apa-apa dengan Bapak, jadwal khotbah 2020 gimana? Dia mikir itu Ben, dia mikir itu bos. Dia bukan kena gua, dia mikir khotbah, undangan khotbah. Gereja kita gimana Pak? Begitu. Ada, kamu lah yang khotbah, jangan gitu Pak. Selesai, dok saya pulang dulu ya. Gitu. Saya pulang, udah 10 hari kan. Saya bergumul ini, itu. Ya saudaraku. You know saudara ya, ada yang opsi ring lah, ini segala macam saudaraku gitu. Bukan saya nggak ini loh, saya santai aja. Yes. Jadi saudara, jangan menjadi panik atau seperti apa. You know, my life. Yang seperti ini modelnya, ya. Anytime maut menjemput saya. Saya ada satu range spiritual, pertemuan rohani yang unik sekali saudaraku. Waktu saya dalam momen seperti yang besok pagi atau hari ini atau nanti saya doa, besok subuh tiba-tiba serangan datang, saya bisa selesai. What I see, apa yang saya lihat, apa yang saya hidupi, apa yang saya layani, anak saya lihatnya menjadi different saudaraku. Dan saudara kan belum masuk dimensi seperti itu. Walaupun saudara sakit, walaupun saudara usia tua, tapi dimensi yang sakitnya itu sudden death saudaraku. Gitu. Maka saya coba memahami Paulus. Dia kan penjara di bawah tanah. Hampir mau pancung kepala itu. Maka dia bisa ngomong, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Dimensi itu seperti itu saudaraku. Very different. Kalau saya boleh hidup saudaraku, ya, Tuhan nyawa saya kan di tangan Tuhan. Kalau boleh hidup, ya hidup. Tapi kalau saya harus mati, saya pulang ke rumah Bapak saudaraku. Ada yang mau titip pesan di sini? You mau pesan apa? Yang you nggak tahu, nanti saya tanya di situ. Yang Yesus tulis di tanah, you nggak tahu kan? Aku pun nggak tahu, nanti saya tanya saudaraku. Begitu. You see life? Jangan kamu panik, takut, wajah cembetut. Ini tuh gimana? You galau. So what? Apakah itu menolong kamu menyelesaikan masalah? I don't think so. Jalanilah, khotbah dengan baik, pakai rapi, datang. Kalau besok selesai sudah. Tetapi jangan tidak berusaha, usaha dengan apa? Saya belum ambil action saudaraku dalam 10 hari ini. Banyak sekali opsinya. Ya, santai aja men. Kadang-kadang tidur, ada nyeri dikit. Oh sudden death, belum datang dia, udah duduk dulu lah saudaraku. Ya. Bercanda dengan maut. Bukan sorohani loh, enggak loh. Enggak loh. Tapi you know, dalam hati saya, ketenangan itu, I don't know why.
Kalau Tuhan izinkan saya hidup, khotbah mungkin akan lebih mendalam. Itu life reality between life and death, saudaraku, dimension itu. You nggak sampai di situ kan? Dan mungkin ada yang malah bahaya sudah pass through, tapi now I'm in process waiting like that. Yes or no? Saudaraku, coba you lihat hidup. Dan kalau begini saya langsung tembak saudara. Kamu baru kehilangan pacar, udah gak mau hidup. Kamu baru pilot, udah habis segala-galanya. Ini sedang maut, sedang menunggu, men. Ya, I still alive, masih semangat. Kamu udah gak mau. Kamu masih muda sekali, ya. Semangatnya udah hilang, saudaraku. Ini maut depan mata, bos. Tipis sekali perbedaannya, iya kan? Apa yang saya lihat semua tipis sekali. Ada teman sehat sekali, jantung tiap tahun periksa, makan, pilih, olahraga, semua bagus. Naik mobil, hampir nabrak juga, mati serangan jantung. Begitu, ya. So many things. Dan kenapa you menjadi panik, gak karuan? Bagaimana hidup? Orang lain jadi kaget dengan you. Begitu. Jadi di mana letak imannya? Di mana letak imannya? Menjadi kaget-kagetan, sepertinya aduh mati gua, mau gimana. Ya mati men. Pilih mana? Mati serangan jantung atau digilas kereta api? Gua pilih serangan jantung, bos. 3 menit jeret selesai. Lindas kereta api masih diseret jauh loh, bos. Kakinya putus sebelah, belum mati loh, bos. Masih teriak tolong, itu tukang lasnya telat lagi, men. Lagi makan siang dia, biar tahu. You see life? Lihat khotbahku, lihat suaraku. Lihat sinar mata saya. Gitu. I know my life. Maut di depan mata loh, Pak. Nothing tulus buat saya. Saya lewati semua. Dari kecil hidup jadi orang susah. Ya, depresi, sakit jiwa, telanjang di jalan. Masuk rumah sakit jiwa. Jadi pendeta dikenal di mana-mana. Sekarang mungkin bagian lain lagi, saudaraku, sudden death. Gitu. Saya tidak takut. Saya hanya lihat anak-anak saya kasihan. Itu aja poin saya. Yang lain, saya nggak takut, men. Saya nggak takut. Saya kehilangan harta, kehilangan air, takut. Istri saya sudah tua, mau ambillah. Saya hanya punya ini. Ini pun karena gereja saudara kan, tapi jemaat itu adalah jemaat Tuhan, jemaat saya. I only like that. Saudaraku, ketika kita mempertahankan sesuatu di dunia, you takut mati. You takut sekali. Istrimu cantik sekali, you takut sekali. Hartamu banyak, you takut sekali. Gitu. Karena you tidak rela, begitu. Ya. Dimensi itu ada sama saya, ada. Karena saya lihat wajah anak saya, gitu. Siapa yang jaga dia? Begitu. Ya. Lihat saya hidup. Bukan untuk menyombong rohani, bukan. Dimensi maut menanti seperti ini, saudaraku, untuk melihat hidup. Nah, di antara kita, kamu kecewa sekali sama Tuhan. Ya, ini kayak gini, ini no-nya Tuhan pun good for me. Yes-nya Tuhan pun good for me, you know. Tidak ada komplain. Ya, tidak ada komplain. Kalau no, berarti saya pulang, selesai urusan saya. Jangan cari saya, pengkhotbah lain gunang. Anthony Ching, mungkin ada yang begitu kan. Kalau Tuhan say yes, you will get pengalaman rohani bersama saya lebih lagi, saudaraku. Karena saya sudah main di area seperti itu. Bukan masalah berkat uang apa, bukan, saudaraku. Saya main di area rohani, maut di depan mata. Begitu. Yang anytime can happen to me. Gitu. Saya ketemu orang masih ketawa, ketemu orang masih bercanda, orang sampai kaget-kaget, kok lu bisa begitu, Pak? Ya bukan anggap remeh. Nah, kalau mau ikut gua nggak mau dia, saudaraku. Coba pelan-pelan lihat dirimu masing-masing. Coba lihat. When God say wait, seperti apa kamu memahami? When God say yes, seperti apa kamu menikmati yes itu? When God say no, hatimu seperti apa? Itu penting lo dulu. Itu baru namanya seni merangkai hidup, saudaraku. Segala sesuatu indah pada waktunya pasti, saudaraku. I'm waiting. Saya banyak opsi yang saya pikirkan. I'm waiting, Tuhan saya buat apa. Paling kalau sudah unfall, ya, saya tidak pakai barang-barang mahal. Barang-barang penting saya sudah tidak pakai. Kalau saya jatuh di kamar mandi, unfall atau di mana gitu, orang temukan mayat saya, selesai. Tapi kok orang masih bisa bawa ke rumah sakit, dia pasang ring, berarti saya hidup. Gitu. Tapi kok enggak ada, selesai. I'm waiting loh. Begitu. Tapi kalau saya hidup, ya hidup untuk Kristus, itu begitu. Tidak boleh pasrah, nggak buat apa, itu bahaya, saudaraku. Still ada dimensi
human effort, usaha manusia terus ada. Banyak dokter saya tanyain, dokter Yanto belum saya ketemu, saya akan tanyain begitu. Ya, dokter ini, option ini di Penang, di mana saya tanyain seraku. Teman bilang dokter A, oh bagus ya, bagus. Teman bilang jangan dong, jangan Pak, kenapa? Dokter A itu teman saya lewat sama dia. Ya udah nggak usah, teman saya lewat Pak. Pendarahan di jantung, jangan Pak, lewat Pak. Ya udah, jangan. Siapa lagi? Lama-lama kesal juga. Udah nggak usah apa-apain. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, sudah gitu. Ada satu jemaat tadi pagi, Pak, minum itu jeruk nipis sama madu itu aja minum 1 hari 3 kali Pak, bersih semua. Ya minumlah. You lihat ketenangan saya bisa konsentrasi khotbah loh Pak. Karena this is my life, begitu. Bagi saya ini lebih penting, saya bisa berdiri di sini. Mungkin besok you sudah tidak ada saya. Maka hari ini saya harus sungguh-sungguh supaya pergumulan saudara seperti itu tuh melihat cara Tuhan bekerja. You see, kau lihat. Jadi kamu tidak perlu negatif thinking sama Tuhan. Whatever happen, apapun bentuknya, Tuhan tidak boleh dipersalahkan karena rancangan Tuhan tidak pernah jahat. Ya, tidak pernah jahat. Hapus nih bagian-bagian yang kurang baik you memahami Tuhan. Yang you merasa orang lain terima kok, kenapa aku tidak? Selalu saya sebut different people, different blessing. Setiap orang anugerahnya tidak sama. Ya. Saya pastor men sampai hari ini. Lengkap kayaknya hidup saya. Dari semua selengkap saudaraku. Tuhan desain seperti itu. Dan harus bangga dengan diri saya sendiri. Begitu. Gak usah menjadi orang lain. Mari kita tunduk kepala sebentar.